Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke. Pada minggu ini, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi, dari Bapak-Bapak leader buat saya, untuk saya membawakan firman Tuhan. Kita udah belajar dari beberapa minggu yang lalu tentang kitab Yakobus. Ya, tentang kitab Yakobus, di mana kita belajar dari pasal 1 sampai yang keempat. Nah, pada kesempatan yang indah ini, pada pagi hari ini, saya ingin membawakan di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, yaitu berbicara tentang iman dan kekayaan sejati. Mari kita bersama-sama buka di dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Oke, Yakobus 5 ayat 1 sampai ke 6. Ini saya bawakan versi PBTB 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama. Jadi, sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Ayat yang keempat, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Ayat yang ke-6, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Baiklah, minggu ini kita belajar tentang kitab Yakobus pasal 5. Sebagai intermezzo sedikit, bahwa di dalam kitab Yakobus, kalau kita belajar ya, itu terdiri dari 5 pasal. Pasal 1 sampai ke 5. Jadi minggu ini itu kita terakhir untuk belajar tentang kitab Yakobus. Yaitu terdiri dari 5 pasal, 108 ayat, dan 2309 kata. Ya, ini nggak usah dicatat, buat pengetahuan aja, oke? Nanti takutnya kalau kita bahas ini, saya takutnya kita belajar tentang teologi ya. Dan kitab Yakobus ini yang terdiri dari 5 pasal. Jadi kitab Yakobus, saya ulangi ya, tadi kan nggak kelihatan slide-nya. Bahwa kitab Yakobus itu seperti eksposisi kitab Matius pasal 5 sampai 7. Dan Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 itu sama dengan Tuhan waktu mengajar di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 tentang harta. Nah, setelah kita tadi baca di dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 6, saya mau membahas sedikit bahwa kitab Yakobus itu bertemakan dari pasal 1 sampai 5, itu bertemakan tentang iman yang harus disertai dengan perbuatan. Jadi tidak membahas tentang iman. Iman yang harus disertai dengan perbuatan. Nah, kalau iman disertai dan dibuktikan dengan perbuatan, maka saya bisa bilang pada pagi ini bahwa iman yang benar akan mengeluarkan perbuatan yang benar. Dan iman yang benar akan nampak dengan jelas melalui sikap hati. Saya ulangi. Iman yang benar, jika kita memiliki iman yang benar, pasti akan mengeluarkan perbuatan yang benar. Nggak mungkin kita mempunyai iman yang benar, tapi perbuatan kita tidak benar, itu tidak mungkin. Tapi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita percaya bahwa iman yang benar akan mengeluarkan perbuatan yang benar. Dan iman yang benar akan nampak dengan jelas melalui sikap hati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang berpikir
Ya, saya bawakan tema tentang iman dan kekayaan ini. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan, materi, harta, hidup seseorang yang mereka dapat itu bisa membahagiakan mereka. Orang dunia bilang bahwa selama aku semakin kaya, pasti aku bahagia. Selama aku mendapatkan sesuatu semuanya yang bisa saya capai, pasti saya bahagia. Itu dunia. Dan apakah itu salah buat dunia? Enggak. Tapi kita harus hati-hati bahwa kita semua anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai sikap hati yang benar terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita mengenai kekayaan. Di dalam Yakobus 5 1-6 ini Yakobus menegur, mengingatkan kita, bahkan memberi pesan kepada orang yang hidupnya menaruh seluruhnya pada kekayaan, materi, uang, serta kedudukan, itu semua hanya kekayaan yang fana dan sia-sia. Karena apa? Kita lahir, kita mati juga tidak bawa apa-apa. Berarti kita enggak boleh kaya dong. Saya tidak bilang kita tidak boleh kaya. Saya mau tanya dulu, kaya itu apa sih? Punya rumah 10, punya rumah tingkat 12, ya kan? Kamarnya anak ya tingkat 12 tapi ke bawah. Apakah itu kaya? Kalau kata dunia, kaya itu seperti ini, bahwa kaya kita tuh punya sandang, pangan, papan. Itu dunia bilang bahwa kekayaan itu sandang, pangan, papan. Apakah kita semua di sini sudah punya sandang, pangan, papan? Sudah. Berarti kitab Yakobus ini menegur buat saya. Menegur buat kita semua. Jadi kaya itu bukan identik dengan harta yang dimiliki, dengan uang yang dimiliki, deposito yang dimiliki di mana-mana. Tetapi itu semua teguran buat kita. Bahwa apa? Kita tidak bisa menaruh harapan kita semuanya kepada kekayaan itu. Karena apa? Di dalam Yakobus 5 1-6 tadi Tuhan mengatakan, Yakobus mengatakan, semuanya bisa dimakan ngengat dan semuanya bisa busuk. Apakah kita tetap masih mengandalkan kekayaan kita dengan yang bisa busuk, bisa dimakan ngengat, bisa hancur? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, oke. Pada pagi hari ini saya mau bawakan 2 aja. Soalnya dikejar-kejar sama timer. Kalau dikejar-kejar sama timer itu agak gimana gitu kan ya. Agak ngeri-ngeri sedap gitu. Bahwa yang pertama, apa yang menjadi masalah serius dalam hidup kita ketika menikmati harta kekayaan. Yang kedua, peranan Injil untuk kita menikmati harta kekayaan, tetapi hidup kita tidak diperbudak. Oke, masuk ke poin pertama. Apa yang menjadi masalah serius dalam hidup kita ketika kita menikmati harta kekayaan yang kita miliki? Kunci untuk memahami pertumbuhan iman itu sebenarnya tidak terletak pada apa yang kita miliki. Ya, saya ulangi. Kunci untuk memahami pertumbuhan iman kita tidak terletak pada apa yang kita inginkan. Tidak terletak pada apa yang kita miliki. Tetapi Alkitab berkata bahwa keinginan kita semuanya itu yang sekarang ini yang ada di dunia itu sebenarnya keinginan-keinginan yang sebenarnya semu. Saya punya kesaksian seperti ini. Bahwa masalah serius kita itu yang pertama menaruh harapan masa depan
maupun orientasi utama yang kedua, mempunyai orientasi utama kepada hal-hal dunia yang bersifat sementara, itu adalah masalah serius kita. Saya punya kesaksian, boleh dibilang lucu ya lucu, boleh dibilang menakutkan ya menakutkan. Jadi kesaksian saya seperti ini Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya pertama kali kuliah, lulus, saya kerja. Ini udah agak lama. Cuman saya pikir ternyata saya juga orangnya kok lama-lama kok tak lihat kok ya lucu juga dan aneh gitu ya. Saya sendiri gitu, saya mengakui. Karena apa? Ketika saya kerja di farmasi, Tuhan berkati saya. Ya istilahnya berupa motor, saya bisa beli motor walaupun itu nyicil. Ya nyicil, waktu itu Jupiter Z pertama kali yang model pokoknya yang tahun lama. Jupiter Z. Saya dengan bangganya biar kelihatan sama calon mertua gitu kan. Ini kayaknya calon mantu saya kayaknya oke nih gitu kan. Udah kerja, udah bisa beli motor gitu-gitu. Nah, suatu ketika saya jadinya bisa beli motor. Dan ketika beli motor, orientasi saya salah. Apakah pada waktu itu saya masih melayani? Masih. Saya waktu itu pelayanan main bass di gereja Betani yang ada di Semarang. Udah, saya naik itu, yang bikin geli gini Bapak Saudara. Ketika hujan, langsung saya cuci. Keren ya. Karena bagi saya gini, saya beli motor ini dengan susah payah saya, dengan uang saya, pokoknya nggak boleh kotor. Gitu. Mungkin secara dunia kalau kelihat itu kayaknya, orang ini bersihan ini, motor kayaknya kalau lalat lewat bisa kepleset gitu kan. Gitu. Kena air sedikit saya lap, karena saya bawa kanebo di tas saya. Sampai segitunya saya. Ya kan, lucu dan unik memang. Terus, dan itu enggak terjadi cuma sehari 2 hari. Itu lama. Saya pulang kerja sampai jam 11, setengah 12, kehujanan. Itu saya sempatkan untuk saya cuci juga. Jadi saya bisa sampai cuci motor itu sampai 1 jam dan itu sampai bawah-bawah saya cuci semua. Pokoknya saya nggak mau motor saya yang saya beli dengan keringat saya kotor. Mungkin secara daging waktu itu saya enggak. Mungkin belum di RRCC, jadi belum kena gospel gitu kan, belum kena Injil. Gitu. Jadi merasa bahwa ini benar. Dan kalau istri saya yang sekarang dulu pacar saya kan, ya, bilang, yang mobilmu kok bersih terus, motormu kok bersih terus. Kesannya kan gagah ya. Iya dong gitu kan. Terus saya bilang gini, setelah cicilan selesai, saya nyicil 18 kali. Puji Tuhan, saya kerja ke dokter, waktu itu saya masih jadi medical representative, ke dokter, ke apotek kunjungan. Keluar, luar biasa sekali. Motor saya hilang, tinggal helm saya. Serius, motor saya hilang, tinggal helm saya. Saya balik ke dokter lagi, balik ke ruangan dokter lagi, dok, maaf, saya tak balik lagi ya. Saya tuh jadi kayak orang gila. Saya kira dengan balik ke ruangan dokter lagi, itu tuh kayak ruang waktu itu berubah. Jadi istilahnya kayak motornya tuh jangan-jangan ada lagi gitu loh. Jadi saya kelihatannya kayak orang ngimpi. Saya balik lagi, dok, motor saya hilang. Masa Pak Budi? Iya dok. Ayo coba keluar. Itu bener loh, helm itu ada di bawah. Motor saya sudah nggak ada. Itu sudah saya modif. Sudah saya ceperin, peleknya sudah saya racing gitu. Kalau Jerry pasti tahu lah, permotoran gitu lah ya. Diceperin gitu-gitu pasti Jerry tahu. Itu hilang. Sampai
saya masih belum sadar, saya jalan sekeliling area itu sambil menampar pipi saya. Ya maksudnya ini bener gak sih? Ini bener gak sih? Ternyata benar. Saya telepon istri, mama mertua saya yang jemput saya. Wah, kan mantu kesayangan ya kan, jemput dah. Karena waktu itu di Semarang memang saya nggak ada keluarga gitu kan. Dijemput. Semalaman itu benar-benar saya tidak bisa tidur dan saya membayangkan betapa saya kecewanya. Uang yang sudah saya keluarkan, tenaga yang sudah saya keluarkan untuk merawat motor ini, dengan sebegitunya hilang. Saya kesaksian ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak berdoa buat Bapak Ibu Saudara supaya motornya hilang juga, enggak. Bahwa sesuatu yang ada di bumi yang kita miliki, itu kalau kita mempunyai harapan penuh dan orientasi penuh pada kekayaan itu, hasilnya kecewa. Dan tidak ada pernah suatu harta ataupun materi atau kekayaan yang bisa memuaskan hidup kita. Tidak ada yang pernah. Oh enggak bisa, saya bisa Pak. Deposito saya banyak. Saya bahagia, really? Serius bahagia? Oh rumah saya banyak gini-gini. Saya bahagia, benar? Pasti kita semua akan memikirkan dan akan khawatir bagaimana nanti uang ini takutnya hilang. Takutnya apa? Gedung saya nanti, rumah saya takutnya gimana. Semakin kita fokus kita, ini ya masalah serius kita. Ketika kita memiliki harta kekayaan yang sebenarnya Tuhan titipkan buat kita. Tapi kalau orientasi hati kita tidak pernah dikalibrasi dan malah menaruh harapan serta mempunyai orientasi utama pada kekayaan itu, hasilnya pasti akan kecewa. Hasilnya tidak akan bisa menyenangkan dan tidak bisa memuaskan kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang belum mengalami itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, enggak kok sekarang saya masih bahagia. It's okay. Tapi saya pernah mengalami hal itu. Pak, berarti kita enggak boleh ini dong. Menjaga kekayaan kita, merawat kita. Menjaga, merawat boleh. Ya, semua apapun yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita, harta, kekayaan, materi, apapun semua, memang harus kita jaga. Tetapi waktu kita menjaga, apakah hati kita sudah pindah ke harta itu, apa tetap kepada Tuhan? Itu permasalahannya. Sebagai orang berdosa seperti saya, lama-lama ketika Tuhan sudah berikan sesuatu yang wow, terkadang lupa. Dan justru hati kita terbelok. Bukan kepada Tuhan, tetapi kepada harta itu. Kepada materi itu. Kalau di dalam pekerjaan terhadap kedudukan itu. Nah, masalah serius ini ya kita belajar bahwa di dalam poin yang pertama ini kita harus belajar bahwa harapan masa depan orientasi utama kita ketika kepada dunia itu kita tidak bisa pegang karena semuanya itu akan bisa hilang. Tadi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita kan sempat nyanyi lagu sekalipun tadi. Itu sebenarnya yang menulis kata-kata itu, kalau Bapak Ibu Saudara, itu Asaf. Asaf. Siapa Asaf? Asaf kalau kita boleh lihat ya, Asaf itu orang keturunan Gersom,
putra Lewi yang pekerjaannya musisi atau ahli dalam musik, yang dipilih oleh Daud untuk memimpin suatu paduan di dalam musik itu. Nah, seorang Asaf aja sampai berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Asaf tahu semua apapun yang dia miliki, kedudukan apapun yang sudah Tuhan berikan lewat Daud, ya kan, jabatan tinggi ataupun semua, Asaf menyadari bahwa sekalipun semuanya yang dia miliki, dia tetap percaya bahwa gunung batu dan bagiannya Asaf tetaplah Allah. Apakah kita bisa seperti Asaf? Itu semua kita pada keputusan diri kita masing-masing. Saya tidak bisa menyuruh, ayo semua. Karena kita percaya ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita akan semakin belajar bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan. Dan kita tidak bisa menaruh harapan masa depan maupun orientasi utama kita hanya kepada harta, kekayaan maupun materi. Baik itu dalam pekerjaan. Terus saya tuh sering sharing-sharing sama istri kalau mau tidur gitu kan. Istri itu terkadang cerita-cerita, apalagi kemarin kita sempat ngedit lah sekali gitu kan. Istri bilang gini, yuk yang ngedit, oke siap gitu kan. Cuman karena saya kurang romantis, jadi saya bilang gini, yang kamu yang pilih tempat ya, soalnya saya malas mikir, saya bilang gitu. Saya. Terus jadinya istri yang milih tempat. Istri itu bincang-bincang. Yang kalau saya kumpul sama ibu-ibu, bukan di sini, maksudnya di luar, di temannya istri saya. Istri saya itu bilang, mereka semua tuh pada tanya, warisan gitu. Nanti warisan mertua gini. Terus enak ya, nanti kamu tinggal akan dibeliin sama mertua rumah di Citraland. Kamu akan dikasih villa ini. Terus istri saya itu ditanya, Lita, terus kalau kamu sama mertuamu gimana? Mertuanya Lita berarti mama saya. Istri saya bilang gini, enggak ada tuh yang diwarisin. Ya memang terus terang, orang tua saya tidak ada sesuatu yang diwariskan. Kecuali, ini yang saya pegang. Suatu legacy yang benar-benar lebih berharga daripada materi. Yaitu apa? Orang tua saya mengajarkan, hiduplah tetap dengan takut sama Tuhan. Sekaya apapun, sebanyaknya apapun materi kita, setinggi-tingginya jabatan kita, kalau kita tidak punya rasa takut sama Tuhan, hancur. Jadi waktu istri dibilang gitu, lah ya pada bahas warisan gini. Saya ditanya, terus kalau sama mertuamu gitu tuh pernah ribut gak masalah warisan gitu? Istri saya cuma bilang, gak pernah itu mertua saya bilang masalah warisan. Tapi terus terang aja, karena mama saya mendidik saya bahwa semuanya dalam kehidupan ini, nomor 1, takut sama Tuhan. Kedua, patuhlah terhadap orang tua. Ya, takutlah sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, berarti kita tahu bahwa semua yang Tuhan titipkan, bukan hati kita kepada barang yang dititipkan maupun materi yang dititipkan Tuhan. Tapi kita harus lebih tahu bahwa yang menjadi harapan dan masa depan orientasi utama kita harusnya yang memberi. Yaitu siapa? Pribadi Tuhan. Kalau pribadi Tuhan yang kita pegang, saya sangat-sangat yakin, bukan 100%, 1000 lebih. Kehidupan kita tidak akan yang namanya diperbudak oleh yang namanya harta kekayaan.
kesaksian yang tadi motor saya hilang, itu saya merasa saya yang diperbudak oleh motor saya. Serius. Motornya mungkin nggak bilang, cuciin saya. Enggak. Mungkin kalau film Knight Rider gitu ya, yang umuran tahunan saya ini kan. Iya kan? Pasti kalau yang umuran saya tahu film Knight Rider gitu kan. Itu motornya bisa jalan sendiri gitu kan. Disuruh belok-belok gitu kan. Itu padahal Jupiter Z saya itu enggak ngomong ke saya. Bersihin saya dong, saya kotor. Enggak. Tapi hati saya yang diperbudak. Ini yang bahaya. Gimana caranya sampai hati kita itu dibelokkan dengan Tuhan. Sampai kita itu diperbudak dengan, pokoknya kalau aku nggak pakai, saya itu kalau kesaksian mesti kok identik sama sepatu ya. Saya itu terkadang mau ganti-ganti topik itu kok kayaknya nggak bisa. Jangan pernah kayak bilang gini, aku kalau nggak pakai sepatu Nike sama Adidas kayaknya kurang oke deh. Kurang sip deh. Saya kalau pakai sepatu merek Kasogi atau Eagle gitu kayaknya enggak deh. Enggak dulu deh, kayaknya kakinya bisa lecet, coy. Itu berarti kita tuh sebenarnya sudah diperbudak. Diperbudak dengan apa? Merek sepatu. Terus kalau pakai baju, kalau yang enggak gambar krokodil itu kayaknya enggak oke deh. Hati-hati, kalau baju krokodil jangan-jangan kayak krokodil buaya darat gitu kan. Enggak, bergurau. Jadi kalau enggak pakai baju merek krokodil, merek yang gambar payung gitu, itu kayaknya kurang sip. Jadi nanti kalau jalan semuanya gini, mereknya digini-gini, walaupun mereknya kecil harusnya, tapi digini-giniin, biar kelihatan gitu. Nah, sebenarnya itu semua kita sebenarnya udah diperbudak dengan hal-hal kekayaan yang sebenarnya itu fana. Oke? Nah, ini kita sedikit merenung pagi ini, kurang 11 menit. Coba renungkan Bapak Ibu Saudara, saya pun merenung. Saya membuat ini ngerenung, Bang. Apakah kita yang memiliki harta kekayaan atau apakah harta kekayaan yang memiliki kita? Coba renungkan. Sekali lagi ya. Apakah kita yang memiliki harta kekayaan? Apakah harta kekayaan yang memiliki kita? Coba renungkan. Bawa sampai rumah, renungkan terus. Mau tidur, renungkan terus. Dan jawaban ada di Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya nggak akan tanya, PS Albert jawabannya tadi apa? Nggak akan tanya. Saya juga akan merenungkan ini. Apakah harta kekayaan yang memiliki saya, ataukah kita yang memiliki harta kekayaan? Oke, nah ini. Saya mau bawakan, ada tokoh namanya Blaise Pascal. Dia itu seorang filsafat agama dari Prancis yang hobinya matematika, geometri, sekaligus penemu mesin hitung. Ya, Pascal gitu kan. Yang kita perlu perhatikan saat orang Kristen bersentuhan dengan hal kenikmatan, yaitu apa yang kita miliki, yaitu harta kekayaan, supaya kita tidak keblinger. Tahu ya keblinger ya, itu bahasa Perancis yang sedikit dibelokin gitulah. Supaya tidak keblinger atau jatuh ke dalam dosa. Ini. Yang pertama, kenikmatan itu bukan tujuan akhir. Jadi waktu kita menikmati harta kekayaan itu bukan tujuan akhir. Namun sebuah pointer. Sebuah petunjuk ke sesuatu yang lebih bermakna, yaitu kepada Allah sebagai asal dan sumber kenikmatan kekayaan tersebut.
maka damai sejahtera selalu ada dalam hidup kita. Tetapi kalau dunia, ketika kenikmatan dunia dijadikan tujuan akhir sebagai sumber kebahagiaan, sumber kenyamanan, maka yang dihasilkan kekecewaan, frustasi, kemarahan, yang lebih mengerikan lagi kita menjadi budak, serta kecanduan akan kekayaan dunia. Candu seperti apa? Bisa, orang kerja nyandu itu ada. Yang harusnya sehari 8 jam, ini 25 jam. Ada orang nyandu kerja itu ada. Loh Pak, kerja kan baik. Oke, kerja baik. Tetapi sesuatu yang sudah bersifat candu, dan itu melebihi dari Allah, itu dosa. Itu dosa. Jadi ketika kenikmatan dunia dijadikan tujuan akhir, hati-hati. Kita bisa kecewa, saya contohnya, saya bisa kecewa, motor saya hilang. Frustasi bisa. Waktu itu jabatan mungkin di pekerjaan hancur atau apa, bisa kecewa, bisa. Karena apa? Kita sudah kecanduan. Hati kita itu sudah kecanduan dengan sesuatu di dunia yang sifatnya fana ini. Yang kedua, Blaise Pascal bilang, kenikmatan yang menyegarkan hidup kita tanpa mengganggu, membelokkan dan menjauhkan kita dari Allah yang merupakan asal dan sumber kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sah. Sah itu berarti kalau di pengadilan itu sudah diketok palu itu pokoknya sudah nggak bisa diganggu gugat. Jadi kenikmatan yang sah ada di dalam Allah. Tetapi karena kita berdosa, dengan mudah kita terpesona dan terperangkap dalam kenikmatan dunia yang bahwasanya itu bukan kenikmatan yang sah, tetapi menjadi kenikmatan yang palsu. Sebab hanya memuaskan hawa nafsu kita yang mengakibatkan hati kita menjadi tumpul. Bahkan hati kita bisa belok untuk merindukan sang pemberi kenikmatan. Ketiga, kenikmatan tertinggi manusia adalah di dalam Allah. Kenapa saya bilang di dalam Allah, bukan dari Allah? Kalau di dalam Allah itu berarti pribadi Allah. Itu kenikmatan tertinggi manusia. Kalau kenikmatan tertinggi manusia dari Allah, itu berarti pemberian Allah yang menjadikan kita menjadi candu tadi dengan pemberian Allah. Pemberian Allah itu semuanya tidak salah. Yang salah itu hati kita. Seharusnya kita menikmati yaitu sang pemberi pribadi itu. Tetapi dengan keadaan dunia ini, dengan berjalannya waktu, kita tuh terkadang menikmati kehidupan kita, harta kekayaan kita tuh dengan materi itu yang Tuhan berikan. Bukan sang pemberinya, itu yang salah. Ya. Tetapi karena kita manusia berdosa menganggap kenikmatan yang tertinggi terletak di dalam kekayaan dunia yang kita miliki yang diberikan oleh Allah. Itu yang salah. Nah, yang kedua, sambil mengejar waktu ya, kurang 4 menit. Peranan Injil untuk kita menikmati harta kekayaan tetapi hidup kita tidak diperbudak. Ini di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai ke 7. Ini saya bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita
di dalam Kristus Yesus. Di dalam poin kedua ini, peranan Injil untuk kita menikmati harta kekayaan tetapi hidup kita tidak diperbudak. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita. Kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mati untuk kita, maka hidup kita yang kita berdosa, bersalah, dan tidak memiliki kemuliaan, maka dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita menjadi manusia yang dikuduskan, manusia yang dibenarkan, dan manusia yang dimuliakan. Dan ini, terkadang pola pikir dunia sama Injil itu beda. Bedanya apa? Saya mau tanya Bapak Saudara, sebelum ada ini. Bagi dunia, berkat itu apa? Materi pasti, banyak uang, banyak deposito, rumah banyak. Kutuk itu apa? Enggak punya harta, kere, melarat. Itu anggapan dunia. Tapi yang benar seperti ini. Bahwa berkat Injil, berkat itu adalah hidup bersama Tuhan. Kutuk terpisah dari Tuhan. Jadi Injil, Tuhan mengajarkan setiap kehidupan kita bahwa berkat tidak identik dengan materi, tapi berkat identik hidup bersama dengan pemberi berkat, yaitu Tuhan. Kutuk ketika kita terpisah dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa hanya Kristuslah kekayaan sejati kita. Hanya Kristuslah kelimpahan sejati kita. Hanya Kristuslah harta yang paling berharga. Saya persilakan para pemain musik WL. Saya ulang sekali lagi ya bahwa hanya Kristuslah kekayaan sejati kita. Hanya Kristuslah kelimpahan sejati kita. Hanya Kristuslah harta yang paling berharga. Dan kesimpulan pada pagi ini bahwa dengan demikian kita akan semakin mantap menjalani hidup kita ketika kita benar. Tahu bahwa ketika Yesus sudah mati buat hidup kita, kita sudah dimuliakan, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Semua yang ada di dunia ini, materi, kekayaan, kedudukan, itu semua sia-sia. Tapi dengan memiliki Kristus, pribadi Kristus di dalam hati kita, dan setiap hari hati kita mau dikalibrasi, maka segala apapun yang kita miliki, kita tidak akan bisa diperbudak. Dan kita tidak akan menduakan Tuhan dalam hidup kita dengan kekayaan yang kita miliki maupun apapun semua kedudukan yang kita miliki di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri.